serius, ini Dewan Pengawas Kode Etik Advokat. Terima kasih. Saya Foni, saya ikut berpikir tentang dakwaan yang ada. Sebetulnya dokteran itu adalah seorang advokat yang sudah banyak dijabarkan. Kalau seandainya dalam menjalankan profesinya sebagai advokat itu, bila ada dugaan pelanggaran kode etik, jadi masuk ke kode etik karena beliau lagi menjalankan profesi. Nah, itu sebaiknya memang dilaporkanlah di mana organisasi dokteran bernaung. Nah, setelah itu nanti ada pengaduan, nanti di situ diproses, diperiksa, dipaparkan, sehingga menjadi suatu alasan bila memang terpenuhi unsur kode etik dilanggar, itu ada putusannya. Tapi kalau tidak, dihentikan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, advokat itu adalah pejuang keadilan. Advokat itu luar biasa. Dia melakukan semua kesempatan, dia melakukan hak dan kewajiban sebagai perwakilan penegak hukum, tidak pandang bulu, dia tidak bedakan siapapun. Yang dia hargai pada saat pencari keadilan datang terhadap advokat, kami terima dengan hati terbuka. Kami terima dengan kesungguhan, karena sumpah advokat tidak membedakan siapapun. Tetapi dalam kenyataan ternyata alur cerita seperti ini, ya sudahlah, ini suatu dinamika. Tapi bagaimanapun advokat itu adalah officio mundi. Advokat itu pejuang keadilan. Jadi kami berharap dengan dakwaan yang tadi sudah kami dengar dari kejaksaan, kami sepakat untuk eksepsi itu dari kami. Karena bagaimanapun suatu proses pidana, mata rantai penanganan suatu perkara pidana, muaranya pasti ke pengadilan. Di pengadilan tentu hakim akan memutus, dan hakim melihat dengan dakwaan yang ada. Itu satu, tadi sudah disampaikan oleh JPU. Dan kedua, fakta persidangan dan alat bukti. Nah, tugas kamilah nanti kalau seandainya eksepsi itu tidak dikabulkan. Semoga hakim ini terpikir memberikan suatu keadilan, memberikan sesuatu yang berbeda, bahwa advokat itu adalah bagian dari penegak hukum. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Di sini kita sudah melihat dan mendengar dakwaan itu. Menurut kita, dalam pendapat hukum saya, ini adalah kabur, tidak jelas. Dan kita sangat kecewa dengan penyelidikan dan penyidikan. Bagaimana dia membangun konstruksi hukum, sementara bisa advokat didakwa. Nah, karena kemarin Bang Rasman tersangkanya cukup lama, makanya kita harus melanjutkan dengan menyelesaikan di pengadilan agar jelas keputusannya. Nah, di eksepsi nanti kita akan urai semua peristiwa. Kita mendengar tadi bahwa Iklim Hakim mengakui bahwa dia adalah memberikan surat kuasa kepada Bang Rasman dan mencabut surat kuasa itu. Kenapa tidak diakuinya lagi bahwa dia pernah memberikan kuasa? Ini juga menjadi persoalan. Nah, di dalam pembacaan dakwaan kita tahu bahwa ini sangat kabur, indikasi ya tidak profesional penyidiknya, ya mungkin ada keberpihakan penyidik yang sudah kita laporkan kepada Propam yang sedang diproses. Dan ini juga kita ingin menguji di pengadilan ini seperti apa sebenarnya konstruksi hukum yang sebenarnya sesuai dengan aturan undang-undang yang ada tertuang di MK. Kalau begini kan kita menegak keadilan, memberikan bantuan hukum sesuai yang diinginkan oleh klien. Dalam statement Bang Rasman selalu Bismillah, moga-moga keadilan ditegakkan. Tidak ada menuding, tidak ada kata-kata yang menjas. Nah, mungkin hal ini kita sayangkan terjadinya peristiwa seperti ini. Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir untuk seorang advokat yang diadili, didakwa dengan hal yang tidak jelas, hal yang kabur, dugaannya, dakwaannya itu kabur kabur sekali gitu. Dan mudah-mudahan eksepsi ini peristiwa hukum ini dibatalkan demi hukum dengan melalui eksepsi. Mungkin itu yang bisa kami tuangkan. Ini sudah jelas bahwa kapasitas Bang Rasman adalah sebagai seorang advokat. Terima kasih.
Mudah-mudahan ketegasan dan keinian dari hakim membuat peristiwa ini menjadi terang benderang. Baik, ada